kabar kalian hari ini? Ya, Tante harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya, siap untuk memuji Tuhan. Nah, pagi ini Tante ditemani oleh teman kita. Siapa ini? Vanu. Kak Vanu. Ya, sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk, Tante undang semua kalian bangkit berdiri, kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih dalam seminggu ini penyertaan Tuhan nyata dalam diri masing-masing kami. Dan pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami memuji, untuk kami menyembah dan bersyukur atas segala kebaikan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih buat hari baru yang Engkau berikan buat masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita mau ucapkan selamat pagi Bapak. Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita sepanjang malam saat kita tidur. Dan pagi ini kita bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Yuk, sama-sama kita mau menyembah. Bersama-sama kita mengatakan selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Lagi ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa,
Terima kasih banyak ya Bapak. Haleluya. Ya, sekarang kita mau bersukacita memuji Tuhan ya, karena Tuhan sangat baik, sungguh baik buat kita. Oke, bersama-sama dengan teman kita Vano ya, kata dari sini. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Lagi ya, bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. 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 Ya, kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan penuh kuasa. Yesus namanya. Dan tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Lagi ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Lagi ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Bukan menari, bukan menari, menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari seperti dak menari. Bukan menari seperti dak menari. Ya. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Dan sebelumnya kita mau sembah Tuhan lagi dengan satu pujian. Kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan aku rindu
memberikan kita pengertian untuk setiap firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan. Lagi ya, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan di atas, dan katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar lagi kita dengar. Tundukkan kepala, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Saat ini kami siapkan diri kami masing-masing untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Berikan kami pengertian dan hikmat serta pengetahuan Tuhan, sehingga kami boleh dan bisa memahami, mengerti apa yang menjadi perkataan-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami boleh dan bisa melakukan dalam kehidupan masing-masing kami. Mengurapi guru sekolah minggu kami yang menyampaikan firman-Mu. Juga
juga adik-adik semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kita buka di Perjanjian Baru 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Nah, apa yang kita baca tadi adalah tentang kasih. Paulus berkata di ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, berkata-kata dengan semua bahasa, artinya orang ini pandai adik-adik. Dia menguasai semua bahasa. Semua bahasa di negara ini ya, dia bisa menerjemahkan, dia pandai berbahasa dan dia tahu artinya semua. Tetapi Paulus berkata, orang tersebut sekalipun dia pandai berbahasa, semua bahasa, tetapi jika tidak mempunyai kasih, dia sama seperti gong. Adik-adik tahu gong? Nah, gong atau brass yang berbunyi keras sekali adik-adik dan menggema ketika gong itu dibunyikan. Dan disamakan juga oleh Paulus seperti alat musik apa? Canang atau simbal. Nah, seperti ini. Canang yang gemerincing. Keras bunyinya dan gemerincing adik-adik. Alat musik ini jika dimainkan dengan teratur, lengkap dengan seluruh alat musik menjadi satu kesatuan, ya terdengar bagus. Tapi ketika alat musik ini tidak teratur dibunyikan, berbunyi semaunya sendiri, terdengar berisik. Begitulah orang yang pandai berkata-kata tetapi hatinya tidak mempunyai kasih. Kata-katanya hanya kosong, kata-katanya tidak ada artinya, hanya berkumandang dan gemerincing saja terdengarnya. Nah, di ayat yang kedua, Paulus juga berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna.
dibilang mempunyai karunia bernubuat. Karunia bernubuat itu apa adik-adik? Karunia bernubuat itu ya orang ini bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang belum terjadi. Orang ini sudah tahu. Wah, hebat ya adik-adik. Dan orang ini mengetahui semua pengetahuan, tahu ini, tahu itu. Atau dia ini orang pandai, orang yang pintar, karena semua hal dia tahu. Dan dibilang lagi, sekalipun imannya sangat besar ya, mampu untuk memindahkan gunung. Tetapi Paulus berkata, jika hatinya tidak punya kasih, orang ini sama sekali tidak berguna. Nol adik-adik, tidak berguna sama sekali. Tidak ada artinya. Segala kepandaiannya nol, karena hatinya tidak ada kasih. Dan di ayat yang ketiga, Paulus juga berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus berkata, jika seorang itu memberikan segala sesuatu yang dia punya, dibagi-bagi ke semua orang, dikasih semuanya, tetapi jika pemberian itu tidak didasari dengan kasih, hatinya tidak punya kasih, sama saja Paulus berkata tidak ada faedahnya bagiku, atau nol, sama kayak tadi adik-adik di ayat yang kedua. Tidak ada artinya. Semua pemberiannya tanpa kasih nol, tidak ada artinya. Dan di ayat yang keempat, Paulus menjelaskan apa sih kasih itu yang harus kita punya di hati kita. Itu apa toh kasih itu? Dijelaskan kasih itu sabar. Oh, berarti hati kita harus bisa sabar. Lalu kasih itu murah hati. Apa ini murah hati? Suka memberi, suka sharing, suka berbagi. Nah, kalau tadi kan membagi-bagikan segala yang dia punya, tapi hatinya tidak punya kasih. Tapi kalau ini, hati kita harus punya kasih, lalu kita harus berbagi, harus memberi kepada orang lain. Lalu dibilang, ia tidak cemburu. Artinya, ia tidak iri hati. Iri hati kepada siapa? Kepada temannya mungkin yang lebih pandai, temannya yang lebih mampu. Dia tidak iri, tetapi dia menerima keadaannya sendiri dengan bersyukur. Dibilang juga, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri, artinya ya tidak menonjolkan dirinya sendiri nih loh yang hebat ya. Tidak sombong, artinya juga tidak meninggikan dirinya, tetapi tetap rendah hati. Ya, tidak membual, tidak berkata-kata bahwa wah aku ini hebat. Ya, bukan seperti itu. Dan di ayat yang kelima dilanjutkan, kasih itu apa? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, artinya kita harus perbuatan kita, apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang baik. Dan kasih itu apa? Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya dia tidak egois, dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mementingkan, memikirkan orang lain. Kasih itu apa? Dibilang ia tidak pemarah. Wah, siapa di sini suka marah-marah? Jangan ya adik-adik, anak-anak Tuhan tidak boleh pemarah, tetapi anak-anak Tuhan harus bisa sabar, tidak mudah marah, dan apalagi tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya hati kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni dan kita lupakan kesalahan orang itu. Lalu kasih itu apa? Kasih itu bersukacita karena kebenaran, ya.
dibilang ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Artinya orang ini bersukacita karena kebenaran, karena dia melihat kebenaran. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak benar, bukannya malah wah seru ini ya, kalau ada teman kita berkelahi, wah seru ini, bukan seperti itu. Tetapi kita harus menasehati mereka ya. Kalau kita tidak bisa, ya kita mendoakan ya hal-hal yang tidak baik itu supaya tidak terjadi, kita mendoakan. Lalu berikutnya, kasih itu apa? Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya, ketika hati kita punya kasih, maka di hati kita ada kekuatan untuk sabar menghadapi kesukaran. Karena apa? Karena orang yang mempunyai kasih, artinya dia percaya dan bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Sehingga hati kita penuh dengan syukur, bukannya marah-marah seperti contoh di atas tadi. Artinya hati kita bisa sabar menghadapi segala sesuatu. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar melakukannya supaya kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami sudah belajar tentang kasih. Tuhan, kami mau hati kami dipenuhi dengan kasih, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan adalah semata-mata untuk mengasihi Engkau. Tuhan, tolong kepada kami supaya kami percaya dan hati kami mampu untuk menghadapi segala kesukaran yang ada. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, memberkati juga orang tua kami, memberkati juga sekolah kami, dan berikan kami terus sukacita, hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau pujikan Shalom Shalom. Shalom Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, embun gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom Shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.